Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu anak sekalian kelas 8 yang sangat saya cintai. Kita akan membahas kembali untuk pada pagi hari ini pelajaran IPA, yaitu meneruskan untuk menuju ke bab 2 nggih. Kemarin bab 1 sudah selesai ulangan. Di bab 2 ini sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya menghimbau kepada kelas 8F terutama, mari kita tingkatkan keaktifannya. Jangan sampai nanti di akhir semester kalian menumpuk tugasnya dan menghambat kalian untuk penerimaan rapot. Untuk itu mohon untuk kelas 8F ditingkatkan lagi keaktifannya, karena saya merasa pas dalam F sangat rendah keaktifannya nggih, monggo ditingkatkan kembali keaktifannya dalam mengikuti pelajaran. Saya nggak tahu apakah pelajaran lain juga seperti itu, tapi di pelajaran IPA kelas 8F sangat rendah keaktifannya. Baik anak sekalian, mari kita menuju ke pembelajaran pada pagi hari ini. Namun demikian, terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita bersama-sama buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian yang sangat saya cintai, untuk bab 2 pada kelas 8 yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Menurut kompetensi dasarnya atau KD-nya itu ada 2 KD, KD pengetahuan dan KD keterampilan. Untuk KD yang pengetahuan itu menjelaskan konsep usaha, kemudian pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti di dalam usaha ini ada daya nggih, ada daya. Kemudian ada pesawat sederhana, nanti ada bermacam-macam pesawat sederhana, nanti kalian bisa menjelaskan. Kemudian yang kedua yang tentang keterampilan, yaitu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang pemanfaatan pesawat sederhana. Jadi ini nanti tentang keterampilan cara menggunakan pesawat sederhana. Baiklah, untuk yang bab yang pertama yang tentang usaha, nanti juga ada daya. Itu tujuan pembelajarannya pada hari ini. Sebelum saya memberikan materi yang pertama, untuk hari ini nanti tujuan pembelajarannya itu ada 4. Yang pertama, nanti setelah pembelajaran siswa mampu menjelaskan konsep tentang usaha. Konsep usaha nggih, tentang usaha, bagaimana itu usaha, itu kalian bisa menjelaskan. Apa tahu usaha itu? Menjelaskan. Yang kedua, memberikan contoh yang disebut usaha itu yang bagaimana. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, dapat menghitung besarnya usaha. Kemudian yang keempat, bisa menghitung besarnya daya. Jadi 4 ini tujuan dari pembelajaran hari ini. Saya harapkan kalian bisa mengikuti dengan baik. Untuk itu silakan nanti diikuti dengan baik. Di akhir pembelajaran ada 1 soal, mengerjakan soal, nanti silakan dikerjakan. Langsung saja ke materi, yaitu tentang usaha, pengertian usaha. What is the meaning usaha? Apa itu usaha? Usaha itu adalah besarnya energi yang diperlukan oleh gaya untuk memindahkan sebuah benda. Ada tulisan merah di sini 3. Usaha, gaya, dan memindahkan. Jadi usaha itu adalah energi, berapa tuh energinya yang digunakan oleh gaya itu dalam memindahkan suatu benda. Jadi kata kuncinya ada gaya dan pindah. Kalau kita mengeluarkan gaya tetapi tidak pindah, bukan disebut sebagai usaha. Benda itu pindah tapi tidak ada gaya yang mendorongnya, berarti itu bukan usaha. Jadi usaha itu harus ada gaya yang memberikan kepada suatu benda, dan benda itu harus pindah. Meskipun kalian memberikan gaya yang sangat kuat terhadap benda, tapi benda itu kok tidak pindah,
berarti usahanya sia-sia atau usahanya adalah 0. Sehingga secara matematik usaha itu dituliskan dengan rumus F tambahan W sama dengan F dikalikan dengan S. W itu apa Pak Joko? W itu adalah usaha. F itu adalah gaya. S itu adalah perpindahan. W usaha satuannya Joule, F gaya satuannya Newton, dan S itu perpindahan satuannya meter. Harus meter. Jadi tidak boleh sentimeter. Contohnya meter nggih, ini nggih. Sehingga kalau dibuat rumus dengan bentuk segitiga seperti ini segitiga ya. W-nya ada di atas, F kali S. Sehingga kalau kita mencari W-nya kita tutup. W-nya kita tutup plek gitu. Berarti W sama dengan F kali S. Itu W-nya kita tutup. Kalau kita mencari F, F-nya kita tutup. F-nya kita tutup sehingga tinggal W dibagi dengan S. Tuh. Kalau kita mencari F, berarti W dibagi dengan S. Kalau kita mencari S, kita tutup S-nya. Ditutup S-nya, S ditutup. Berarti S ditutup, W dibagi dengan F. Jadi ini adalah bagi nggih. Garis ini adalah garis bagi. Saya ulangi, F sama dengan W dibagi dengan S. S sama dengan W dibagi dengan F. W sama dengan F dikali dengan S. Dengan cara segitiga ini adalah cara yang efektif, cara yang efisien untuk menghafalkan rumus usaha. Nah, sekarang kita lihat macam-macam usaha sekarang ya. Usaha itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif, dan bersifat nol. Bagaimana dikatakan positif? Jika arah gaya searah dengan perpindahannya, maka usaha itu dikatakan positif. Misalnya apa misalnya? Misalnya Ali mendorong meja ke arah barat. Nah, ternyata mejanya itu berpindah juga ke arah barat. Nah, itu berarti usahanya positif. Usahanya positif karena mendorongnya ke barat, maka mejanya menuju ke barat, itu berarti usahanya positif. Usaha negatif, jika arah gaya terhadap arah perpindahan membentuk 180 derajat atau berlawanan arah. Contohnya adalah gaya gesek. Gaya gesek itu apa? Gaya yang menghambat laju benda. Misalnya apa? Misalnya kalian mendorong kotak di lantai. Ternyata kotaknya itu berat karena lantainya kasar. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang membuat kotak itu berat karena harus bergesekan dengan lantai. Itu adalah usaha yang negatif. Berarti usaha lantai untuk menghambat benda itu adalah usaha yang negatif, seperti itu. Usaha nol. Bagaimana dikatakan usaha itu nol? Usaha nol itu jika benda bergerak atau berpindah tanpa adanya gaya. Jadi tanpa ada gaya pun benda itu jatuh bergerak, nggak dikasih gaya pun bergerak. Misalnya kita melepaskan spidol dari ketinggian 1 meter, maka spidol itu akan jatuh. Itu jatuhnya karena gravitasi. Nah, itu bukan karena kita kenai gaya, maka usahanya kita nol. Karena tanpa ada dorongan pun, tanpa ada gaya pun, benda itu akan jatuh karena sudah terpengaruh oleh gaya gravitasi. Berarti usaha kita nol, seperti itu. Kemudian usaha itu dikatakan nol kalau ada gaya, tapi benda itu tidak berpindah sama sekali. Jadi ini kalau ini S-nya nol, perpindahannya nol, maka benda itu dikatakan usahanya nol. Atau arahnya tegak lurus. Tegak lurus, kita memberi gaya ke kanan, tetapi bendanya ternyata ke bawah. Contohnya anak memegang benda ya sambil berjalan. Kita memegang benda sambil berjalan, kita berjalan ke arah depan, tetapi
kalau kita jatuhkan bendanya jatuh ke bawah itu juga dikatakan usahanya adalah 0. Coba kita sekarang latihan coba kita lihat. Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Gayanya 10, kemudian pindahnya meja itu 20 cm. Berarti ini usaha atau bukan? Ini adalah usaha. Karena apa? Karena ada gaya, mejanya juga berpindah. Berarti ini adalah usaha. Centang sini usaha. Seperti itu, guys. Waduh, kok balik lagi. Coba kita back. Guys. Yang kedua, mangga bermasa 500 gram jatuh dari pohon yang memiliki ketinggian 2 meter dari permukaan tanah. Usaha atau bukan? Usaha, guys. Usaha. Kemudian yang ketiga, Salma mendorong kereta belanjanya dengan gaya 50 Newton dari arah rak daging ke rak sayuran, kemudian kembali lagi ke rak daging. Jadi gayanya 50 Newton ke arah rak sayuran sampai ke rak sayuran, kemudian dia kembali lagi ke rak daging. Kalau ditanya Salma usahanya berapa? Ini bukan usaha karena dia kembali lagi dari rak daging ke rak sayuran, kembali lagi ke rak daging. Berarti S-nya atau perpindahannya 0, berarti tidak pindah. Berarti ini adalah usahanya 0, berarti bukan usaha. Cici menginjak telur dengan gaya sebesar 5 Newton sehingga telur itu pecah. Bukan usaha, karena tidak ada perpindahan. Nomor 5, balok bermasa 2 kg dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga berpindah sejauh 2 meter. Ini usaha atau bukan? Usaha. Karena apa? Ada gaya 40 Newton, ada pindah 2 meter. Ini merupakan usaha. Kita sekarang latihan hitungan, nih. Latihan hitungan. Menghitung. Kita coba hitung. Sebuah balok dipindahkan dengan gaya sebesar 40 Newton sehingga bergeser sejauh 2 meter. Hitunglah usaha yang dilakukan. Coba kita selesaikan nomor 1 ini. Nomor 1, diketahui gaya 40 Newton. Ini 40, ini 40 Newton. F-nya 40 Newton. Sehingga bergeser 2 meter. Pindahnya 2 meter. Berapakah usaha yang dilakukan? Kita jawab dengan memasukkan rumus. W sama dengan F kali S sama dengan 40, ini 40 dikalikan 2 sama dengan 80 Joule. Mudah sekali. Ini anak SD aja bisa mengerjakan ini. Gampang sekali. Tinggal masukkan rumus, masukkan angkanya, kita hitung. Sehingga usaha yang dilakukan sebesar 80 Joule ini. Nomor 2, Benny mendorong meja menggunakan usaha sebesar 120. Berarti usaha itu W 120. Sehingga meja tersebut berpindah sejauh 200 cm. S-nya 200 cm. Jangan lupa 200 cm harus kita ubah ke dalam meter menjadi 2 meter. Kemudian apa yang ditanyakan? Berapakah gaya yang dikeluarkan Benny? Gaya berarti yang ditanyakan F. Berapakah F-nya? Berarti F tadi gimana? F sama dengan W dibagi dengan S sama dengan 120 dibagi dengan 2 sehingga hasilnya 60 Newton. Jadi gaya yang dilakukan oleh Benny sebesar 60 Newton. Saya kira dari 2 contoh soal ini sangat jelas sekali dan sangat mudah sekali dikerjakan. Untuk itu monggo dikerjakan, ini dikerjakan, dipelajari. Nanti ada soal 1 jangan dikerjakan.
Siapa yang belum jelas nanti silahkan ditanyakan lewat WA Pak Joko, lewat chatting. Kita menuju ke daya. Apa itu daya? Tidak berdaya. Seperti itu kalimatnya, aku tidak berdaya. Nah, daya itu apa toh? Jadi daya itu. Daya adalah energi yang digunakan atau usaha yang digunakan dalam setiap detik. Jadi usaha yang digunakan dalam setiap detik, setiap waktu. Jadi nanti waktunya detik ini, guys. Nah, berarti cara menghitungnya adalah P. P sama dengan W dibagi dengan T. P itu simbol daya. Simbolnya daya itu P. P nggih. Singkatan dari power. P. Power. Kemudian W itu usaha tadi W atau disebut dengan besarnya energi, itu sama dengan usaha, itu sama saja. Karena usaha itu sama dengan besarnya energi. W. Nah, W itu. Kemudian T itu time. Time itu waktu. Sehingga rumus ini P sama dengan W per T. Kalau diubah ke dalam bentuk segitiga, W-nya berada di atas. P kali T. Sehingga kalau mencari P itu sama dengan W dibagi dengan T. Kalau mencari T berarti gimana Pak Joko? W dibagi dengan P. Kalau mencari W bagaimana Pak Joko? P dikali dengan T. Jadi ada cara segitiga seperti itu untuk mencari instrumen ini. Kalau T berarti W dibagi P, kalau P menjadi W dibagi T, kalau W sama dengan P dikali dengan T. Ini ada rumus dari daya. Nah, daya ini daya. Jadi boleh menghafalkannya ini, boleh menghafalkannya ini. Yang penting kalian bisa. Nah, anak sekalian, berarti sudah ada 2 rumus yang kalian hafalkan pada pertemuan hari ini. Rumus usaha dan rumus daya. Silakan dipelajari di rumah, jangan lupa dihafalkan. Sekarang kita menuju ke latihan, nggih. Seorang pekerja bangunan sedang menarik gerobak dengan gaya sebesar sebesar 75 Newton sejauh 10 meter. Jadi narik gerobak gayanya 70 Newton, lain narik 10 meter. Nah, ternyata membutuhkan waktu 20 detik. Nah, sekarang disuruh menghitung berapakah daya yang dikeluarkan. Sekarang kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Yang pertama yang diketahui apa Pak Joko? F. Ini F, ini N. Newton itu berarti F. Gayanya 60 Newton. Aduh, ini 60 Newton, harusnya ini 60 Newton. Sorry, maaf. Ini harusnya 60 Newton. Ini 60 Newton. Saya ulangi dulu. Saya ubahnya dulu, nggih. Nah, sekarang sudah saya ubah. Gayanya ini sebesar 60 Newton. Berarti F sama dengan 60 Newton. Kemudian S. Nah, S-nya mana? S-nya. S itu adalah perpindahannya. Berapa Pak Joko? 10 meter. Kemudian T itu waktu, time. Waktunya berapa untuk menarik gerobak? 20 detik. T 20 detik. Ditanyakan P. Nah, P. Nah, tadi rumusnya apa? P itu rumusnya sama dengan W dibagi dengan T. W dibagi dengan T. Berarti kita harus mencari W dulu karena sini belum ada W-nya. W-nya apa rumusnya W tadi? W rumusnya F kali S. Berarti 60 dikalikan 10 ketemunya 600. Ini ketemu W-nya. Setelah ketemu W-nya, kita masukkan ke rumus ini. W sama dengan P sama dengan W dibagi T. Berarti 600 dibagi dengan 20 ini ketemunya 30. Satuannya apa? Joule per sekon atau watt, karena satuannya adalah watt. Nah, itu tadi.
Ini adalah contoh soal dari daya. Kalian sudah bisa menghitung tentang usaha, sudah bisa menghitung tentang daya. Untuk itu silahkan, ada soal satu saja. Ini ada soal satu saja, silahkan dikerjakan. Yaitu tugasnya mengerjakan soal di bawah ini pada buku tulis. Kemudian setelah itu difoto dan dikirimkan ke WA-nya Pak Joko dan dijabri. Jadi ini nanti kalian harus mengidentifikasi, diketahui seperti itu nggih. Apa ini 250 itu apa? 50 itu apa? Kemudian 50 sekon itu apa? Nah, nanti kalau sudah, kalian baru difoto dikirimkan kepada Pak Joko. Jadi kalian harus mengerjakan dulu, diketahui dulu, ditanyakan apa, kemudian dijawab. Tidak lupa diberi satuan. Habis itu nanti diserahkan ke Pak Joko dengan cara mengirim foto ke WA-nya Pak Joko. Seperti itu nggih. Anak-anak 8F, saya kira anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin. Ayo ditingkatkan keaktifannya. Habis ini dikerjakan hanya satu soal. Keaktifan kalian saya nilai. Jadi nilai itu tidak hanya kalian mengerjakan soal, tapi keaktifan juga dinilai. Untuk itu silakan dikerjakan mulai sekarang. Saya tunggu jawabannya di jam ini. Oke anak-anak sekalian, untuk pertemuan pada pagi hari ini saya kira cukup sekian. Nanti bisa dilanjut kembali untuk pertemuan yang akan datang. Silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu lewat WA jabrian kalian. Kita tutup pada pertemuan pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.